Kami ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang memungkinkan kita ada sampai pada pagi hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita, tapi sebelum itu saya mengajak kita masing-masing bersaat teduh. Kita berdoa kepada Tuhan biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 mengatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersama-sama merendahkan seluruh hidup kami. Kami akan bernyanyi, kami akan bersorak-sorai, kami akan bersuka cita. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Haleluya bagi kemuliaan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita ulangi pujian ini. Biarlah melalui pujian ini seluruh kita menyatakan kemuliaan-Nya. Lihat wajah-Mu, berkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku perlu. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku
Dipersembahkan hanya bagimu, karena semuanya adalah milikmu. Dan pada pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kami menyerukan, mengaluk-alukan Engkau dalam setiap ibadah, baik dalam jemaat am maupun dalam setiap jemaat lokal yang pada hari-hari ini sementara menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Katakan glory, glory, hallelujah. Glory, haleluya hanya bagimu ya Tuhan. Amin. Bapa, Anak dan Roh Kudus, pagi ini selaku umat ketebusanmu dalam jemaat Manturian, kembali kami datang menghampiri takhta anugerah-Mu seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih. Hari ini bersama-sama kami akan beribadah. Kiranya Tuhan Engkau memimpin, menyertai, memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Dan biarlah setiap kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan urapi kami. Biarlah pelayanan hari ini dipersembahkan hanya kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai semua fasilitas yang kami gunakan, juga suasana yang ada di seputar kami. Engkau yang mengendalikan dan berdaulat atasnya, sehingga ibadah yang dapat berlangsung dengan segala baik dari awal pertengahan hingga selesainya. Ibadah kami pada pagi hari ini dipertaruhkan dan kami buka hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Siap beribadah untuk Tuhan? Amin. Lambaikan tangannya kalau udah siap. Terus tangannya pakai buat salami tangan kirinya. Kita akan pujian kita bersorak-sorak.
datanglah kebaiknya dengan hati. Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dalam genggaman
kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang tidak ada seperti Engkau. Allah yang unik, Allah yang besar, Allah yang transenden yang tidak kami pahami dengan pikiran kami, tapi Ia mau menyingkapkan diri dalam pikiran kami sehingga kami bisa mengenalnya, dan kami harus bersikap seperti apa yang seharusnya. Sekali lagi kami nyatakan syukur dan terima kasih kami dalam perjalanan hidup kami. Engkau terus berkarya, Engkau tetap menolong dan memberkati kami. Ya Bapa di surga, hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan untuk cerahi hati pikiran kami agar kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Sehingga kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan berkat, kami pulang dengan rema, dan kami siap untuk menjalani kehidupan kami walaupun banyak tantangan. Demikian pun juga anak-anak kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong mereka supaya mereka mampu untuk menangkap firman-Mu melalui guru-guru sekolah minggu, sehingga sedini mungkin mereka boleh mengenal Engkau selaku Tuhan dan Juru Selamat, dan mengutamakan Engkau dalam segala aspek kehidupan mereka. Hari ini sama-sama kami akan diberkati firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, ini Tuhan silakan duduk. Shalom. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali ke dalam ruangan ini, bersama-sama kita bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Baik, minggu ini adalah minggu pilkada serentak di seluruh Indonesia, baik itu pemilihan bupati, pemilihan gubernur, kepala daerah tingkat 2, tingkat 1, kemudian pemilihan wali kota dan bupati, termasuk kita yang ada di Bekasi. Ya, minggu ini tanggal 27. Nah, berkaitan dengan itu, mari kita melihat gambaran tentang pemerintahan itu melalui Alkitab. Karena itu saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ester, Perjanjian Lama, kitab Ester pasal 2, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi gambaran daripada penjelasan itu ya mungkin kita bisa melihat pada keseluruhan ayat, ya, atau juga referensi pada ayat-ayat pada kitab-kitab yang lain. Ester pasal 2 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membaca duluan, kita akan baca silih berganti. Ester pasal 2 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Bagida kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Ayat 2 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Maka segala ibunda raja yang tugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak negara yang elok rumahnya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok parasnya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu dan Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukan demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkat dari Yerusalem sebagai salah seorang keuangan yang turut dengan Yekonia, raja Yehuda, ketika dia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok parasnya, perawakannya, dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ayat yang ke-8. Setelah bintang dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan,
di bawah pengawasan Mordekai. Maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Mordekai, penjaga para perempuan. Baik, puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita akan belajar firman Tuhan ini dengan tema sikap orang percaya terhadap pemerintahan atau sikap orang Kristen terhadap pemerintahan. Ada kelompok orang Kristen yang ekstrim, yang memahami, yang mengerti dirinya sebagai warga kerajaan surga. Kan ada Alkitab bahwa kita ini warga kerajaan surga, kan? Iya. Ya. Lalu kelompok orang Kristen ini tidak lagi mengakui pemerintahan yang ada, ya. Tidak mau lagi menghormati bendera merah putih, lalu menyamakan pemerintahan politik yang ada di negara di mana dia menjadi warganya, ya dia tidak akui. Tapi kita harus memahami dan mengerti bahwa pemerintah adalah alat untuk memimpin dan mengatur negara, masyarakat, untuk menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau tidak ada pemerintah, maka kita akan kembali lagi ke zaman purba, ke zaman batu, di mana dia yang kuat yang akan hidup. Ya, itu manusia lama, ya, manusia dulu-dulu tidak punya sistem pemerintahan. Lalu setiap orang membentuk kelompok untuk memerangi kelompok yang lain. Ya, kalau sekarang ini ya tidak biasa seperti itu. Karena itu perlu pembentukan sebuah pemerintahan. Ya, jadi membentuk negara Republik Indonesia ini tidaklah gampang. Negara Indonesia ini kan terbentuk dari kerajaan-kerajaan, kan. Masing-masing kerajaan itu walaupun kita sama-sama orang Nusantara berperang antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya maka para pemikir yang dipelopori oleh para pemuda mulai berpikir bagaimana supaya suku-suku bangsa yang di Indonesia ini bisa bersatu. Maka lahirlah Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya, walaupun kita dari Batak, kita dari Ambon, kita dari Jawa, kita dari Minahasa, semuanya bersatu menjadi Indonesia. Itulah sebabnya ya karena dulu Indonesia ini kan belum ada pemerintahannya, makanya Belanda kan datang ke Indonesia menjajah, Portugis datang ke Indonesia menjajah. Sangat gampang suku-suku bangsa lain untuk menaklukkan suku bangsa lain. Ya, kalau dia kuat ya dia bisa kuasai. Itulah sebabnya ya kita bersyukur bahwa para pejuang kita mulai memikirkan Indonesia ini tidak boleh dijajah oleh bangsa lain. Kita harus merdeka, kita harus menjadi negara tersendiri yang memiliki kedaulatan dan mengatur dirinya sendiri. Nah itulah pemerintahan. Karena itu pemerintah adalah alat untuk memimpin dan mengatur negara, masyarakat, untuk menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jauh sebelum sekarang kita mengenal beberapa sistem pemerintahan, ya ada sistem kerajaan, ada sistem republik, demokrasi. Kalau dulu itu pemerintahan dimulai sistem pemerintahan monarki. Hanya orang-orang bangsawan lah yang akan memerintah. Ya, kalau dia keturunan bangsawan maka ya dia boleh memerintah. Tapi kalau rakyat jelata ya tidak boleh, ya. Nah itulah sebabnya ini yang disebut dengan sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki, kalau bapaknya jadi raja, maka jelas anaknya juga akan jadi raja. Ya, walaupun kita masih mengenal di Eropa Barat itu ada berapa namanya raja, ya. Tapi mereka hanya sebagai simbol saja. Misalnya ada Raja Spanyol, kemudian Ratu Inggris, Ratu Belanda, dan lain-lain sebagainya. Kalau di Indonesia masih ada raja-raja juga, tapi kan tidak berfungsi lagi, ya. Itu hanya sebagai simbol. Nah, beberapa bulan lalu itu ketua Golkar yang baru itu menyebut Raja Jawa, kan, Raja Jawa. Nah, dia bilang Raja Jawa ini bahaya barang satu ini, ya. Nah, itu dia mendapat banyak komentar dari
netizen, dari banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika pemerintahan yang awal, ya misalnya pemerintahan dulu ya kita kenal, Alkitab menjelaskan tentang kita, tentang Firaun. Kemudian terbentuklah bangsa Israel, mereka menghendaki seorang raja, maka diangkatlah Raja Saul. Itu sistem monarki. Dan sistem pemerintahan itu, siapa yang jadi raja, dia memiliki kekuasaan mutlak. Ya, itulah sebabnya muncul pemikir, ya, seorang filsuf Inggris yang namanya John Locke, yang muncul dengan dia punya sistem pemerintahan trias politika. Jadi kekuasaan itu tidak bertumpu kepada satu orang, tetapi harus dibagi. Ya, makanya muncul pemikiran sistem pemerintahan trias politika, ya, yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Jadi pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, ada presiden atau kepala negara, ada perwakilan rakyat yang namanya DPR. Lalu kemudian kekuasaan yudikatif itu kekuasaan hukum. Ya, di sana ada hakim, ada polisi dan lain-lain sebagainya. Makanya ya polisi bisa tangkap gubernur, bisa tangkap bupati. Tapi kalau dulu tidak ada satu wadah pun juga yang bisa menangkap raja. Karena dia adalah dia memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Makanya dia bisa menentukan hukuman siapa saja. Dan kita bersyukur bahwa ya walaupun negara ini memang bukan negara agama, tetapi ya kita sudah menganut sistem pemerintahan demokrasi itu. Ya, trias politika, ada presiden, ada DPR, kemudian ada ya kehakiman, polisi dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Paulus berkata dalam Roma pasal 13 ayat 1 bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Padahal ketika Paulus memberikan pernyataan ini, waktu itu Romawi itu dikuasai oleh pemerintahan Romawi yang kita kenal sangat sangat brutal, sangat jahat, apatah lagi terhadap orang-orang Kristen. Ya mungkin yang paling kita kenal yang pada akhirnya menjadi orang Kristen itu Kaisar Konstantinopel, ya, yang pada akhirnya dia menjadikan kekristenan menjadi agama negara. Ya. Tetapi ya kalau kita berbicara mengenai kaisar-kaisar Romawi, Kaisar Nero, Kaisar ya dan semua kaisar-kaisar yang lain itu jahatnya luar biasa. Tetapi Paulus berkata, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Memang ini bicara tentang instrumen, berbicara tentang hukum, berbicara tentang ya semua hal yang berkaitan dengan pemerintah. Walaupun memang setiap mereka yang duduk di pemerintahan itu kita percaya bahwa mereka juga diangkat oleh Tuhan melalui sistem dan juga melalui demokrasi, yaitu pemilihan. Indonesia hari-hari ini sistem demokrasinya adalah pemilihan langsung untuk memilih presiden, memilih gubernur, memilih wali kota, memilih bupati, memilih anggota DPR, ya, baik itu DPR pusat, tingkat 1 dan tingkat 2, semua kita pilih. Hanya kalau jaksa, hakim, ya hakim agung itu diangkat oleh presiden, walaupun melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jadi itu sistem pemerintahan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi Paulus berkata, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya ialah bahwa melalui sistem pemilihan ini, ya Tuhan bekerja. Ya, kita bersyukur ya ada orang-orang seperti John Locke, bersyukur ada orang-orang seperti Montesquieu. Kalau enggak, ya kita lihat banyak negara-negara di Timur Tengah itu kan yang masih kuat pengaruhnya dengan pemerintahan-pemerintahan isme atau paham yang begitu radikal akibat daripada
ya diilhami oleh ya sistem dalam agamanya. Tetapi kita percaya bahwa sekali lagi siapapun yang memerintah, mereka Allah berasal dari Tuhan. Itu berbicara tentang instrumen, tidak berbicara tentang tabiat jahat. Ya. Bahkan pemerintah ditetapkan oleh Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat jahat. Ya, itulah sebabnya sekali lagi ya ada perangkat di dalam pemerintahan itu sendiri, sehingga pemerintah bisa melindungi warga masyarakat dari orang-orang atau kelompok-kelompok jahat. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat tentang kitab Ester yang kita baca tadi. Kita tahu bahwa Ester adalah putri dari Abihail, itu saudara dari Mordekai. Dan setelah ayah dan ibu daripada Ester ini meninggal, maka Ester ini diangkat oleh Mordekai. Dan mereka ini adalah merupakan bagian daripada orang-orang buangan. Ya, kita tahu dalam sejarah bangsa Israel bahwa mereka ditawan di negeri Babel. Dan bagian daripada mereka itu adalah Mordekai, juga termasuk Ester. Kalau kita memperhatikan dalam pasal 1 kitab Ester, itu memberikan penjelasan bahwa satu saat Raja Ahasveros ini mengadakan sebuah pesta. Dia mengundang seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya. Katakanlah kalau Ahasveros ini presiden, dia undang semua gubernur yang ada di Indonesia. Dia undang semua wali kota, dia undang semua bupati. Lalu kemudian dia membuat sebuah pesta yang begitu meriah. Dia menunjukkan keberhasilan, kesuksesannya, ya, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian ya dia menghendaki supaya Wasti ratu bisa hadir juga. Tapi apa yang terjadi? Rupanya Wasti ini menolak untuk hadir pada pesta itu. Hanya murkalah Ahasveros. Dia minta pendapat dari orang-orang, dari pejabat-pejabat yang di sampingnya. Dia katakan, apa yang harus kita lakukan terhadap ratu ini? Mereka katakan, pecat dia jadi ratu. Lalu sudahlah, Ester kemudian dipecat. Namun setelah dipecat, lama kemudian ya rasa kesepian mulai menghantui Raja Ahasveros ini. Sehingga dalam ayat 2 yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata, sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka raja akibat ketidakhadiran Wasti pada pesta itu, maka amarahnya mulai surut. Kemudian terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Kemungkinan besar dia menyesal juga ya, kok kenapa terburu-buru. Tetapi yang orang-orang yang pejabat-pejabat yang ada di sampingnya berkata, Raja nggak usah pusing-pusing, nggak usah ingat Wasti. Mari kita kumpulkan semua gadis-gadis yang ada dalam kerajaan ini, dan Raja boleh memilih di antara mereka. Bapak Ibu dan Saudara, sementara proses pemilihan itu, Mordekai ini adalah orang, ya bagi saya adalah orang pintar ya. Artinya ialah bahwa dia bukanlah orang yang tidak mau tahu dengan keadaan pemerintahan. Dia cari tahu, dia paham, dia mengerti. Nah, kita butuh orang-orang Kristen yang seperti ini dalam pemerintahan. Sehingga memahami dan mengerti perkembangan apa ya yang terjadi bagi orang yang percaya. Ester paham dan mengerti betul bagaimana supaya ada orang-orang Kristen, ada orang-orang Yahudi yang punya pengaruh walaupun mereka ada di negeri Babel. Ya. Caranya ialah bahwa ya dia memasukkan ponakannya yang sudah diangkat menjadi anak dia, itu Ester. Ester masuk. Ya, kemudian proses itu berlangsung, mereka semua dikarantina, para gadis ini. Kalau ada pemilihan ratu atau apa di Indonesia? Miss ya. Itu kan prosesnya berapa bulan ya? Dicek kesehatannya, pengetahuannya, selain daripada memang ya penampilan fisik, kecantikan dan lain-lain sebagainya. Jadi ya komplit. Ester ini memenuhi persyaratan sehingga pada akhirnya dialah yang terpilih. Tapi Mordekai pintar. Dia bilang, kamu jangan bilang-bilang kalau kamu orang Yahudi ya. Lalu kemudian pada akhirnya jadilah Ester ini menjadi ratu
Ahasveros. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi memang pemimpin-pemimpin gereja, baik itu secara aras pusat, kemudian ya tingkat di bawahnya, bahkan sampai kepada gereja-gereja lokal, perlu memahami, mengerti tentang pemerintahan. Ya sesuai dengan jenjangnya lah. Pusat, saya percaya bahwa ada banyak orang Kristen yang ada di pusat sana, juga untuk daerah tingkat 1 provinsi, kemudian tingkat 2, entah itu kota madya maupun kabupaten, ya. Nah, bagaimana sikap orang percaya terhadap pemerintah? Yang pertama ialah bahwa Alkitab tidak melarang orang Kristen untuk masuk dalam pemerintahan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, cuma kalau pendeta, memang kalau dia gembala sidang, kalau dia pejabat organisasi, ketika dia mau masuk, katakanlah mau mencalonkan diri sebagai wali kota, bupati, dia harus mengundurkan diri. Ya. Tapi kalau anggota jemaat biasa, ya gembala harus mendorong. Ya. Artinya ialah bahwa tidak menjaga jarak dengan pemerintahan, harus paham dan mengerti. Karena sekali lagi ialah bahwa kita adalah bagian daripada sebuah pemerintahan, suka atau tidak suka. Nah, karena itu ya kita juga perlu punya pengaruh terhadap sebuah pemerintahan, baik itu melalui kedekatan-kedekatan kita dengan pejabat-pejabat, baik yang ada di eksekutif maupun juga di legislatif. Ya, cuma kadang-kadang memang gereja sudah sangat lama terindoktrin dengan memiliki pandangan yang negatif terhadap politik, ya, karena memang ya perilaku para politikus itu sendiri. Nah, berkali-kali kita didatangi oleh caleg-caleg, baik itu caleg pusat, kemudian daerah tingkat 1, tingkat 2, iming-iming supaya ya kita dukung dan pilih dia. Tapi pada akhirnya setelah jadi, ya kita butuh dia, ya sulitnya minta ampun, tidak pernah diangkat, ya. Nah, jadi atas dasar ini ya kami ya beberapa orang yang mencoba untuk ya memang kita bergaul, ya. Alkitab juga tidak melarang kita untuk bergaul dengan siapapun juga. Yang penting ya kita tidak mengikuti cara berpikir, kelakuan mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bergaul dengan siapapun boleh. Malah kita harus bergaul untuk mempengaruhi mereka supaya kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang ada pada kita bisa tebarkan kepada mereka. Ya, pikiran-pikiran kita berkaitan dengan ya kehidupan bermasyarakat dan lain-lain sebagainya. Kita harus bergaul sehingga dengan demikian kita juga punya kontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dan lain-lain sebagainya. Karena itu ya diperbolehkan berhubungan dengan pemerintah, dekat, bergaul, bahkan masuk menjadi bagian dalam sebuah pemerintahan. Kita di Bekasi ya memang dalam masalah jumlah ya kita disebut dengan minoritas, ya. Kita ya ada 1-2, tapi kalau ya katakanlah di wilayah-wilayah Indonesia Timur, Papua, Minahasa, NTT, kita punya pejabat-pejabat banyak di sana. Bahkan kali ini calon bupati di daerah lebih banyak bupati daripada wali kota, ya. Kita gereja Kemah Injil itu mungkin sekitar yang didoakan itu ada hampir 20 orang, ya, calon-calon daripada bupati. Calon-calon daripada bupati. Artinya ialah bahwa ya kita memang berpolitik itu adalah kompetisi. Harus pintar, harus kuat, juga harus punya duit. Ya. Tidak ada calon wali kota yang maju itu gratis, ya. Itu harus menyiapkan miliaran, puluhan miliar. Ya. Ada beberapa waktu yang lalu beberapa teman-teman saya, karena mereka berpikir bahwa mereka punya banyak keluarga di daerah mereka, yang tadinya jadi gembala, mundur jadi gembala, kemudian pada akhirnya ikut caleg, tapi tak jadi juga. Ya, ya memang ya harus siap otak. Caleg itu dia harus pintar bicara, ya. Lalu kemudian harus punya duit banyak.
harus kuat punya pengaruh. Kalau tidak demikian, ya bikin rugi, ya. Nah, Ester dipersiapkan oleh Mordekai masuk dalam pemerintahan, yaitu dengan menjadi ratu bagi Ahasveros. Ya. Ester tidak melalui lembaga eksekutif atau lembaga legislatif, ya. Tetapi ini kalau melalui keluarga, ya. Jadi akhirnya dia terpilih menjadi ratu. Raja Ahasveros senang dengan dia, dan pada akhirnya dia menjadi ratu. Dan karena dia menjadi ratu, dia punya pengaruh untuk membela orang Yahudi. Kita tahu sejarah tentang Ester ini, bahwa dalam kitab Ester ada seorang namanya Haman. Ya, Haman ini sebenarnya dia sakit hati dengan orang Yahudi, itu dimulai dari sikap Mordekai. Nah, biasanya kalau pejabat itu kan kalau dia lewat atau apa kan selalu PD-nya ya minta dihormati, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak menghargai, menghormati dia, marah dia. Akhirnya dia membuat sebuah rencana, ya, karena dia tahu bahwa orang-orang Yahudi itu ya adalah orang buangan, orang jajahan. Lalu kemudian ya mereka juga mungkin minoritas di negeri Babel itu, ya, Ahasveros itu. Maka muncullah niat, yaitu dia menghabiskan, membunuh semua orang-orang Yahudi. Lalu kemudian dia membuat sebuah sebuah undang-undang. Dan parahnya ialah bahwa Raja Ahasveros menyetujui itu. Ya. Proses waktu sementara berjalan. Kemudian semakin hari semakin matang rencana ini. Ya. Ahasveros semakin Haman semakin mesra dengan Ahasveros. Dia yakin betul dan sakit hatinya terhadap Mordekai ini semakin hari semakin memuncak. Lalu kemudian Mordekai mengetahui rencana jahat itu. Dia pergi ke istana karena dia tidak bisa ketemu langsung dengan Ester. Dia bertemu dengan utusan Ester. Dia katakan, Ester, kondisi bangsa Yahudi sekarang ini berada dalam bahaya besar. Haman, pejabat Ahasveros itu berencana untuk menghabisi semua orang-orang Yahudi. Lakukan sesuatu. Lalu kemudian Ester mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berjuang. Ya. Hal yang kedua adalah menjadi sarana atau aspirasi bagi masyarakat yang tertindas. Itulah yang dilakukan oleh Ester. Ester berjuang untuk memberi solusi bagi bangsa Yahudi. Atau saya boleh katakan dengan kalimat lain, seorang pejabat Kristen harus memberi solusi bagi masyarakat yang terancam, yang miskin, dan lain-lain sebagainya. Ester berpuasa dan berdoa bagi usaha pembebasan orang Yahudi. Dan ia siap menghadap raja untuk memberi pembelaan. Walaupun memang ini tidaklah gampang. Ya. Setelah Ester mendengarkan itu, dia katakanlah kepada paman Mordekai, kumpulkanlah seluruh orang Israel supaya berdoa, dan aku pun juga bersama dengan orang-orangku dalam istana akan berdoa. Ya, saya rasa bahwa berdoa ya tidak 1-2 hari. Pendekatan dalam perjalanan waktu sampai dengan hari-hari di mana bangsa Israel akan dieksekusi. Baik itu ya katakanlah di Jakarta, di Medan, di mana-mana bangsa Israel tersebar ke wilayah-wilayah itu, mereka akan dihabisi. Karena itu sudah diundangkan. Dan raja sudah memberikan cincin meterai ya sebagai legalitas produk hukum untuk menghabisi orang-orang Yahudi itu. Ester menyuruh mereka berpuasa. Orang-orang Yahudi semua berpuasa. Karena ini saya rasa bahwa ini suasananya genting ya. Coba bayangkan, ada sebuah undang-undang yang diloloskan di Senayan sana bahwa orang-orang Kristen ini dibasmi. Ya, genting enggak? Wah, ini mencekarnya luar biasa ya. Nah, Ester katakan berdoa, dan mulailah mereka berdoa. Dan inilah sebenarnya tugas daripada para wakil-wakil kita bagian eksekutif, legislatif, bagaimana memperjuangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ya,
ya juga termasuk orang-orang Kristen. Nah, di mana-mana, negara-negara mana di mana orang Kristen minoritas kan selalu menjadi sasaran. Tidak hanya di hari-hari ini. Sejak zaman dulu juga orang Kristen sudah dikejar-kejar, bukan? Zaman pemerintahan Romawi. Bagi saya ada dua elemen dalam dunia ini yang memusuhi orang Kristen, yaitu yang pertama politik dan juga agama mayoritas. Orang-orang Kristen dipersekusi. Karena itu ya kita harus masuk untuk bisa memengaruhi kebijakan-kebijakan dalam negara. Ketika bangsa Indonesia ini merdeka, tidak serta-merta mereka memutuskan sebuah kebijakan. Nah, dulu ketika bangsa Indonesia ini kan ya karena kita minoritas dan agama mayoritas, ada satu kalimat yang ada di situ yang diprotes oleh ya salah seorang wakil Kristen, Dr. Linea. Dia katakan kalau kalimat ini masuk, maka ini bahaya. Akhirnya dia katakan hapus kalimat ini. Ya. Dan pada akhirnya menjadi sebuah kesepakatan. Karena yang berjuang bagi berdirinya bangsa ini adalah semua komponen bangsa, tidak pandang suku, budaya, dan agama apapun. Semua kita pernah berkorban bagi bangsa ini. Orang Kristen juga ada yang dikorbankan nyawanya bagi bangsa ini. Karena itu, kebijakan-kebijakan, undang-undang apapun juga, ya harus mengakomodir sebuah kepentingan masyarakat. Dan pandang itu mayoritas atau minoritas, sedikit atau banyak, karena negara ini adalah negara kita bersama. Amin. Ya. Karena itu ya kita juga perlu punya pengaruh. Ya. Jadi setiap orang Kristen harus menjadi sarana atau aspirasi bagi masyarakat yang tertindas, yang terabaikan, baik itu dalam hal masalah hukum, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah budaya, dan lain-lain sebagainya. Kita harus berjuang, dan memang kita harus ada kesetaraan. Dulu pernah kita mengenal sebuah istilah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan kita ada di barisan sana, dan kita tidak perlu minder dengan kelompok anak bangsa lainnya. Ya. Ya. Jadi Esther mulai berjuang. Yang ketiga, kita harus menggunakan segala potensi untuk kemaslahatan rakyat. Ya. Jadi sayangnya ialah bahwa kita lihat banyak pejabat-pejabat yang memanfaatkan posisi kedudukannya ya untuk meraup keuntungan. Itulah sebabnya tidak heran ya para pejabat ini kan kena kasus korupsi kan. Mengapa? Ya memanfaatkan jabatannya supaya meraup keuntungan uang sebanyak-banyaknya. Ya, padahal sebenarnya sekali lagi jabatan dalam pemerintahan Allah harus digunakan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat. Kemaslahatan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, faedah, keselamatan. Itulah yang harus dipahami dan mengerti oleh setiap mereka yang menduduki posisi apapun dalam pemerintahan. Esther mengenakan pakaian ratu dan berdiri di depan raja. Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang diupayakan oleh Esther. Ketika sebuah kebijakan, sebuah undang-undang yang akan mengancam eksistensi daripada orang Yahudi. Esther paham dan mengerti bahwa ketika seseorang tampil di hadapan raja, ketika raja mengangkat tongkatnya, itu berarti bahwa ia berkenan atas kehadiran orang itu. Dia terima. Tapi kalau tidak, maka orang yang menghadap raja itu, sekalipun dia ratu, dia pasti akan dihukum mati kalau dia tidak diterima. Tapi puji Tuhannya ialah bahwa ketika Esther menggunakan pakaian atribut ratunya, ketika dia berdiri di hadapan raja, raja berkenan untuk menerimanya. Ya. Lalu kemudian raja berkata, apa yang menjadi masalahmu, ratu? Dia belum bilang, bahkan setengah kerajaan pun juga akan kuberikan kepadamu. Ini pertemuan yang pertama. Esther katakan, jika Tuhan berkenan atas saya, tolong hadiri pesta yang akan saya lakukan. Tolong juga undang si Haman itu untuk hadir. Ya.
Itu untuk pertama kali. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Ester itu. Setelah puas, raja senang. Ya biasanya kalau orang senang itu ngomong apa saja kan. Ya. Nah, dia bilang, Ester, Ratu Ester, kamu minta apa saja, saya akan berikan. Belum dia ngomong seperti itu. Nanti pada pertemuan berikutnya, dia katakan, ya Tuanku Raja. Pada pertemuan pesta berikutnya, dia katakan, ada seorang dalam istana Tuanku yang punya hati jahat untuk membunuh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat detailnya, bahwa pada waktu itu Haman ini sudah mendirikan tiang gantungan untuk menggantung Ester dan orang-orang Yahudi. Ya. Setiap pulang ke rumah, Haman ini dia cerita ke istrinya itu kan. Nah, istrinya kompor-komporin dia. Dia bilang, ya enggak usah susah. Buatlah sebuah kebijakan bersama dengan raja, pengaruhi raja, lalu habisi Haman. Habisi jangan saja Haman, tapi juga habisi orang-orang Yahudi. Pada pesta yang kedua, Ester membongkar rencana jahat daripada Haman. Dia katakan, ada seorang dalam istana ini yang punya hati jahat, yaitu untuk membunuh semua orang Yahudi. Dan dia telah mendirikan tiang gantungan untuk menghukum orang-orang Yahudi. Raja katakan, siapa itu? Dia katakan, Haman. Ketika Ester menyebut itu, marahlah raja. Dan pada akhirnya, tiang gantungan yang didirikan oleh Haman ini dipakai untuk menggantung Haman sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi, apa yang kita bisa dapatkan dari pelajaran ini? Bahwa bagi setiap kita orang percaya adalah kita perlu masuk ya dalam pemerintahan untuk turut menentukan kebijakan-kebijakan di sana. Dan Ester telah memperlihatkan perjuangan yang begitu luar biasa, sehingga pada akhirnya melalui perjuangannya lah orang-orang Yahudi di negeri Babel dapat diselamatkan. Berkaitan dengan pemerintahan, ada paham bahwa kita perlu memilih orang-orang seagama. Bapak Ibu setuju? Ya mungkin kita setuju ataupun juga kita setuju. Ya. Tidak hanya seagama, tetapi bagaimana style personalnya, bagaimana sikapnya. Kan kita harus memilih orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau kita melihat dalam sejarah bahwa apa yang Tuhan kerjakan melalui pemerintahan tidak hanya melalui orang-orang seagama, bukan? Orang-orang Yahudi pun juga, raja-raja Israel pun juga ada yang jahat. Ya. Tapi raja-raja yang tidak mengenal Allah juga ada yang mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa Yahudi. Seperti siapa? Raja Darius. Ya, Raja Kores. Raja Darius itu sangat erat dengan Daniel. Itulah sebabnya ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Raja Darius itu tidak bisa tidur. Ya, dia mau cepat-cepat ke gua singa itu mau melihat apakah Daniel selamat atau tidak. Ya, jadi Daniel ini karib dengan Raja Darius. Raja Ahasveros, Raja Kores ini dia yang membuat keputusan untuk mengembalikan bangsa Israel ke Palestina, ke Yerusalem. Dan ini kan yang kita pelajari ini adalah Ester ini ya sejarah surut ya. Kedepannya ada yang namanya Raja Kores ini yang pada akhirnya membuat sebuah kebijakan agar bangsa Israel dibebaskan dan pada akhirnya dikembalikan. Mereka ini bukan orang-orang yang kenal Tuhan. Mereka tidak seagama dengan bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan berbicara melalui mereka. Sehingga mereka membuat kebijakan-kebijakan atau memberi sikap yang baik terhadap umat Allah. Saya rasa ini pemahaman dan pengertian yang harus kita pahami. Ya, kita juga mengenal orang-orang jahat yang ada dalam pemerintahan Israel Yahudi. Siapa misalnya? Raja Ahab yang kita kenal dengan istrinya Isabel, ya, yang mengancam Nabi Elia untuk membunuh Nabi Elia. Nah itulah sebabnya
sekali lagi Tuhan tidak memberikan sebuah jaminan orang seagama dengan kita. Walaupun ya sisi lain yang kita perlu mendukung. Bapak dan saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ini yang harus kita pahami. Tapi yang jelas ialah bahwa melalui peristiwa Ester ini kita memahami bagaimana sikap orang percaya atau sikap orang Kristen terhadap pemerintahan. Diperbolehkan berhubung dengan pemerintahan, dekat bergaul, bahkan bisa masuk mengambil bagian dalam pemerintahan. Yang kedua, orang Kristen yang ada dalam pemerintahan harus menjadi sarana atau aspirasi bagi masyarakat yang tertindas. Ya. Dia harus berjuang, sama seperti Yusuf, sama seperti Ester ini. Dan yang ketiga, harus menggunakan segala potensi, kepintaran, relasi, bahkan ya uang juga untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ester mengenakan pakaian ratu, berdiri depan raja, kemudian mengundang raja untuk hadir di perjamuan. Ester mengadukan kejahatan Haman kepada Raja Ahasveros dan pada akhirnya menyelamatkan bangsa Yahudi. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, sebagai kesimpulan bahwa orang percaya tidak anti terhadap pemerintahan, tetapi juga tidak bernafsu untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Bapak Ibu setuju? Ya, orang bernafsu itu juga tidak bagus ya. Yang kedua, orang percaya menjadikan pemerintahan sebagai alat atau sarana untuk memperjuangkan bagi kesejahteraan rakyat. Orang percaya harus berani untuk menyatakan keadilan bagi rakyat melalui pemerintahan. Dan kiranya ya orang-orang Kristen yang menduduki pemerintahan, baik itu di legislatif, eksekutif maupun juga di yudikatif, mereka bisa memahami diri mereka sebagai utusan Tuhan di sana agar mereka boleh berjuang. Ada sebuah pernyataan bahwa kalau kursi presiden, kursi gubernur, kursi bupati, kursi wali kota kalau diduduki oleh orang jahat, maka suramlah masa depan warga masyarakat. Tapi kalau kursi presiden, kursi gubernur, kursi wali kota, kursi bupati diduduki oleh orang benar dan yang takut Tuhan, maka sejahteralah bangsa itu, kota itu. Kan firman Tuhan berkata bahwa kesejahteraan di mana, kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa di mana aku buang, juga menjadi kesejahteraan. Berdoalah untuk bangsa itu, berdoalah untuk kota itu, supaya kita semua sejahtera. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita tinggal di Bekasi, di kota Bekasi. Hari Rabu ya, kita akan memilih wali kota. Secara institusi gereja tidak mengarahkan kita kepada salah satu pasangan calon. Ya, gereja punya kewajiban untuk mendoakan siapa yang Tuhan perkenankan dari 3 calon wali kota di Bekasi. Berdoalah, lalu kemudian amatilah, renungkanlah, kemudian ambil sebuah kesimpulan, bersikap, dan tentukanlah pilihan siapa yang Tuhan kehendaki melalui kita. Tuhan bekerja melalui kita. Tuhan tidak secara langsung datang menentukan lalu mengangkat salah satu pasangan calon itu lalu mendudukan di kursi wali kota Bekasi. Tetapi melalui kitalah Tuhan memilih. Karena itu ya kita berdoa supaya wali kota Bekasi yang menjabat tahun 2024 sampai 2029 akan semakin memberi ruang, semakin memberi kesempatan, semakin memberi perhatian kepada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan perubahan di kota ini, juga termasuk kita sebagai orang Kristen. Amin. Amin. Nah, itulah sebabnya ya beberapa waktu terakhir ini kami mencoba untuk bergaul dengan para calon, kita amati, kita lihat, kemudian kita analisa apakah calon-calon ini layak untuk kita dukung atau tidak. Ya, biarlah Tuhan menolong kita dan gunakanlah hak, jangan golput ya. Amin. Amin. Ya, gunakan hak untuk memilih. Ya, siapapun yang nantinya akan terpilih, pada akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan, walaupun mungkin suka atau tidak suka. Ya, Tuhan bekerja melalui peristiwa ini.
Tapi harapan kita, doa kita ialah Tuhan memilih pasangan calon yang memang punya hati untuk melayani dan juga memberi hati kepada orang Kristen yang ada di Kota Bekasi. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Pak Yaman, tolong berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bagaimana Tuhan bekerja melalui Esther di zaman dahulu kala. Tetapi pelajaran ini penting untuk kami semua, bahwa kehadiran kami di tempat kerja atau dimanapun Tuhan tempatkan kami, maka di situ Tuhan mau memakai kami untuk membawa shalom Allah di mana kami berada. Tuhan pakai kami karena dimanapun kami berada, Tuhan kami adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun kami bekerja, dimanapun kami mengabdi. Dan biarlah melalui peristiwa yang dialami oleh Esther dan orang-orang Yahudi, ini menjadi pelajaran penting bagi kami. Dan juga sebentar kami akan mengikuti pilkada di Kota Bekasi. Tuhan anugerahkan kepada kami kebijaksanaan dan hikmat supaya kami memilih pemimpin yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyat di Kota Bekasi, terutama juga terbuka untuk keberagaman dalam beragama ya. Terima kasih untuk para pemimpin yang siap untuk bekerja sama, yang siap terbuka juga untuk kebebasan umat beragama di Kota Bekasi, dan terutama memperhatikan orang-orang percaya di Kota Bekasi ini. Terima kasih untuk hikmat dan firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Pak Gembala. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mengundang Ikatan untuk mendoakan para persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang berada dalam Lukas 6:38. Bila dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tepat keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diulurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Agung, Masih Yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami terima kasih kalau kami masih ada saat ini, itu semuanya karena Kau Tuhan. Terima kasih juga atas ibadah yang baik pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami memberikan persembahan sedikit daripada yang kami punya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat melancarkan pekerjaan umat ini dengan sebuah kerajaan di dalamnya Tuhan. Biar kami dapat memberi dengan sepenuh hati kami Tuhan. Dan mau kami telah bersyukur. Haleluya. Kita akan pujian permatahan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku.
semakin indah bagiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Masih persembahannya, sungguh hati. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan bagian doa yang telah diberikan kepada kita pada hari ini. Ya Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang kepadamu bersama-sama berseru kepada Tuhan atas setiap pergumulan yang kami nyatakan kepada Tuhan, karena kami sadar bahwa kami tidak sanggup untuk bisa mengatasi dan menyelesaikannya sendiri. Secara khusus pada siang hari ini, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam segala pergumulan mereka, baik yang berkaitan dengan kehidupan rohani, kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan, masalah-masalah dan pergumulan apapun. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk menolong kami ketika jemaat Marturia baik secara perorangan maupun secara bersama-sama menyampaikan pergumulannya. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat mereka yang mengalami gangguan kesehatan sakit. Kami mohon Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu bagi mereka. Kami berdoa untuk Ibu Asyu. Mari Tuhan Engkau tolong hamba-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau sembuhkan hamba-Mu. Juga hamba-Mu Ibu Marta yang hari ini ada di rumah sakit THB. Mari Tuhan Engkau tolong hamba-Mu. Jamah hamba-Mu, sembuhkan hamba-Mu. Demikian pun juga hamba-Mu Pak Agus. Dalam rencana ada sebuah tindakan, kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong. Kiranya Tuhan Engkau memberikan belas kasihan kepada hamba-hamba-Mu, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Demikian pun juga Tuhan, baik yang lain dimanapun mereka berada, ini Tuhan Engkau tolong memberkati mereka Bapa. Mengucap syukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Asyu, di mana Tuhan menambahkan usia setahun lagi dalam minggu ini. Kami mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Biarlah hamba-Mu mengalami kasih setia Tuhan seumur hidup. Berkati anak-anak, berkati mantu. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Marturia dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Engkau mau berkati apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, sehingga apa yang
mendatangkan hasil ekonomi keuangan. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Ini ya Tuhan, Engkau tolong supaya kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga memberkati anggota keluarga kami. Demikian pun juga anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa dengan hikmat akal budi, sehingga mereka cerdas dan berhasil naik kelas, lulus kuliah, dan sampai selesai. Mereka juga telah disediakan oleh Tuhan profesi dan pekerjaan, di mana melaluinya mereka boleh mengembangkan diri, menatap masa depan, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk para Diman yang ada di Jawa, demikian pun juga Ibu Silviana yang ada di Amerika, juga untuk Alvin, Ine, juga Tirta, Claudia. Tuhan yang Kau berkati. Kami berdoa untuk Claudia yang sementara mengandung, biar Tuhan Engkau menolong kandungan ini sampai pada akhirnya dapat melahirkan dengan selamat sempurna. Demikian pun juga dengan keluarga Gary, Anggi yang nantinya akan ke Amerika juga. Tuhan Engkau sertai perjalanan mereka tiba di sana dengan selamat, dan Tuhan juga siapkan pekerjaan yang sesuai, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pak Koni yang ada di Bogor, Tuhan juga Engkau berkati. Bahkan jemaat Tuhan yang lain yang hari ini berada di tempat yang lain, Tuhan sertai dan memberkati mereka juga. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk acara Natal Marturia pada tanggal 9 nanti. Tuhan Engkau memberkati persiapan-persiapan Ibu Pri bersama dengan teman-teman yang mempersiapkan. Mari Tuhan Engkau tolong. Kami berdoa untuk cuaca, kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik. Para pelayan-Mu, pengkhotbah, Tuhan Engkau memberkati sehingga acara Natal dapat berlangsung dengan baik. Tidak hanya menjadi sebuah peristiwa yang kami lakukan tiap tahun, tapi ini membawa dampak bagi setiap kami, yaitu di mana kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan, semakin bertumbuh, semakin semangat dalam mengiringi dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kerinduan mereka. Jawablah kiranya mereka ya Tuhan, dan biarlah melalui pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, mereka akan menyaksikan kebaikan Tuhan untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami secara khusus mau berdoa dalam minggu ini akan terjadi pemilihan serentak kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, gubernur, wali kota, bupati. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah mereka yang menjadi calon ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menduduki jabatan kepemimpinan, baik sebagai gubernur, wali kota, bupati. Dan biarlah mereka memerintah dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi setiap warga yang mereka akan pimpin, baik pada level provinsi maupun juga kota madya atau kabupaten. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk jajaran pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan Engkau tolong memberkati. Juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati. Secara khusus untuk kota Bekasi, biarlah kota Bekasi ini aman, dan kami sebagai warga gereja memiliki kesempatan dan keleluasaan untuk beribadah, bahkan juga menyampaikan warta Kristus agar banyak orang dapat diselamatkan di daerah ini. Pakai gereja-gereja Tuhan, pakai hamba-hamba, dan biarlah kami memiliki keberanian untuk menyatakan kasih Kristus kepada daerah ini. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami tidak sebut melalui doa ini, namun itu menjadi kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih juga untuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat pada hari ini, baik itu persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan Natal, untuk membalas setiap jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan Engkau memberkati kami semua, dan biarlah kami tetap setia melayani Tuhan. Amin. Inilah doa kami pada hari ini Bapa, yang kami bawa hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
apa yang telah disampaikan pada hari ini, terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk, bersaat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Selamat hari Minggu. Shalom.